semuanya, jadi hari ini aku mulai video siang hari juga seperti biasa. Aku mau siram-siram tanaman dulu, jadi kalian ayo ikut aku siram-siram tanaman. Hari ini aku mau siram tanamannya itu pakai pupuk yang organik itu ya. Kalau kalian sempat lihat di video sebelumnya, aku sempat tunjukin yang di dalam galon itu. Nah, sekarang aku mau siram-siram pakai pupuk cair yang ada di dalam galon kecil itu. Ayo, sekarang kita langsung ke depan rumah ya. Aku mau ambil dulu si botol siram-siramnya. Berhubung nanti kan aku mau racik gitu ya, jadi sekalian aja pakai 2 botol biar sekali ngeracik aja langsung kita bawa ke tanaman gitu. Let's go. Hari ini tuh siangnya itu panas ya, tapi berangin. Anginnya itu hangat. Nggak dingin kayak biasanya. Nah ini ya, jadi aku tuh udah bikin kayak sendokan gitu pakai cup bekas minuman. Kita buka. Ada bunyinya nih. Dan itu bau sekali teman-teman. Nah untuk 1 botol ini cuma pakai 1:10. Satu aja deh, takut jatuh. 1:10. Kira-kira pakai segini. Bau banget teman-teman. Bau banget. Kental. Botol yang kedua, bau banget. Jadi isinya tuh kayak gini ya. Tuh. Dia ada gelembung-gelembungnya bahkan. Yang aku kasih lihat deh. Tuh ada gelembung-gelembungnya. Dan ini tuh rada kental gitu ya. Ada serpi-serpihan yang masih belum tercerna gitu ya. Kalau bisa ini jangan sampai masuk botol sih. Tapi aku nggak ada saringan, nggak apa-apa deh. Kita tuang ya. Takut tumpah. Ini tuh bau banget, asli nggak bohong. Oke. Tutup dulu ini. Yuk, kita isi air. Diisi dengan air biasa. Bau banget pokoknya. Bau banget. Baunya tuh busuk, kayak sop busuk tau gak? Kayak sup sayuran itu teman-teman. Tapi yang udah busuk. Tapi nggak apa-apa karena ini kan nutrisi buat tanaman kita ya. Oke, udah beres. Sekarang saatnya kita siram-siram. Semoga cepat tumbuh.
habis, kurang satu lagi aku ambil. Yang di belakang juga jangan lupa ya. Wih, cicak guys. Putri, kemana? Oh masih ya? Siang banget. Ini aku ambil lagi air karena kurang ya. Ginseng aku pada layu. Oke teman-teman, udah beres. Jadi sebenarnya kalau dibilang bau atau enggak, itu bau ya, bau banget. Tapi itu tuh nutrisi buat tanaman, jadi nggak apa-apa. Mending bau sedikit. Oke, udah beres. By the way, ini tuh bunga red romaine kita kayaknya udah mateng ya. Aku udah sempet cek, ternyata dalamnya tuh udah ada bibitnya. Jadi mau kita ambil. Ini aku ambil segini aja karena daunnya juga nggak akan bisa dipakai lagi ya. Batangnya sampai udah nyaris berkayu. Waduh. Tada. Bibit kita. Lihat, ini tuh bibit. Dalamnya tuh bibit semua ya. Ini bunga-bunganya tuh harus yang udah setua ini. Bunganya udah harus tua kayak gini. Jadi ini ya teman-teman. Jadi bunganya itu kayak gini, warnanya tuh warna-warna ungu gitu ya. Dan aku baru tahu juga dia tuh ada kayak kapasnya, bulu-bulunya gitu, dan ada yang nguncup. Nah tapi kemarin tuh aku udah sempat coba ya, di dalamnya si bunga ini tuh ternyata ada bibitnya beneran. aku baru tahu ini bisa jadi kita tuh bersin-bersin karena ada serbuk sarinya ya. Nah ini kita ambil, ini udah banyak banget loh ini bunganya. Ambil satu, kemudian dikupas gini teman-teman. Nah dalamnya itu bakal, yang ini belum mateng ya. Nah ini kalau belum mateng kayak gini, dalamnya putih. Coba ya, aku ambil yang dia udah berkapas-kapas gitu ya. Ini tuh dalamnya pasti udah ada nih bibitnya. Tuh, teman-teman. Bibitnya itu hitam. Nah ini kita rontokin ya. Kita rontokin. Padahal kemarin yang kayak gini pun aku buka warnanya udah hitam-hitam loh dalamnya. Ternyata masih ada yang terlalu muda ya. Nggak apa-apa lah ya, mana aku udah terlanjur petik segini banyak lagi, jadi sedih. Yang ini, ya aku coba cari yang rada tua. Nah ini teman-teman, ini bagus. Nih jadi dalamnya itu hitam kayak gini. Nah ini bibitnya yang mana? Yang di bawah sini. Ini.
Nih, tuh bibitnya, gitu deh. Nah, ini yang kita kumpulin, dikumpulin, dirontokin aja gitu. Oh, ini banyak banget, harus rajin aja sih menurut aku ya. Berarti yang bisa diambil itu, yang ujung-ujungnya itu udah mau putih-putih gitu ya. Nah, ini kan lihat tuh. Tuh, ini tuh masih warnanya kayak gini tuh bukan bibit menurut aku nih. Kalau kita beli bibit kan warnanya nggak putih gini ya, jadi ini belum bisa jadi bibit ini. Sayang banget ya. Mana aku udah cabut segitu banyak lagi. Jadi sedih. Dan yang pasti itu yang ini, yang udah kayak gini. Tuh, ini udah pasti bawahnya itu bibit. Pasti banget ini bawahnya bibit. Tinggal dirontokin aja, gampang banget. Tuh, tinggal dirontok-rontok. Tapi kalian hati-hati ya kalau misalnya kalian itu alergi serbuk sari, pasti pas kena ini tuh bersin-bersin banget gitu. Sebenarnya dari dulu waktu aku berkebun juga, aku tuh udah sempet kayak bikin tua tanaman gitu loh, tapi aku nggak paham kalau dalam bunga itu ada bibitnya. Jadi aku buang gitu aja, dan pasti banyak juga teman-teman di sini yang sama kayak aku ya. Emang kurang browsing, kurang belajar, jadi sayang gitu terbuang. Karena mungkin bahkan baru kayak sebulan yang lalu aku tuh nuain bayam sampai ada bunganya. Bunganya itu aku baru tahu kalau di dalam bunganya itu ada bibitnya, teman-teman. Jadi ya itu ya, pentingnya kita belajar dulu sebelum melakukan segala sesuatu. Daripada sia-sia. Ini juga jadi sia-sia karena udah terlanjur aku panen sebanyak ini, nggak taunya belum mateng bibitnya. Padahal kalau nggak aku udah bisa dapet berapa banyak loh teman-teman, ini banyak banget. Untuk yang tadi yang sebelahnya itu nggak aku panen juga itu. Kalau nggak gagal maning dua-duanya ya. Sebenarnya masih ada harapan lagi, satu pohon lagi itu kita tuakan bibitnya. Sayang banget loh, beneran aku jadi nyesel banget gitu sekarang. Tapi nggak apa-apa ya, udah terjadi, mau digimanain lagi ya. Oh, dan teman-teman ini tuh banyak getahnya ya, hati-hati ya. Semoga getahnya nggak gatel ya. Oke, aku lanjut dulu keluarin bibitnya. Nanti kalau udah beres, aku videoin lagi seberapa banyak ya. Oke teman-teman, jadi aku udah selesai ya. Ini tuh masih ada sisa di batangnya ini, tapi dia itu tinggal sisa bunga-bunga yang kecilnya ya. Dan hasilnya bibit kita itu dapet lumayan banyak teman-teman. Nih dapat segini. Dapat segini. Dari satu batang. Banyak, lumayan banyak menurut aku. Nah, jadi teman-teman, ini tuh walaupun ya udah aku pretelin, masih ada kayak apa sih? Serabut-serabut bunganya gitu loh ke bawah. Walaupun udah maksimal banget aku kurang-kurangin, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak masalah. Dan di sini ada sisanya nih segini banyak. Ini tuh kayaknya sekitar 40% aku buka-bukain semua, dalamnya masih putih teman-teman. Jadi lumayan sayang banget, ini tuh bisa jadi 2 kalinya lah seenggaknya harusnya. Harusnya 2 kalinya ini. Dan aku udah tahu ternyata dari feel saat kita pegangnya aja udah beda. Kalau yang bibitnya udah jadi itu pasti dia rada lebih keras-keras gitu. Kalau yang bibit putih masih empuk-empuk gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau panen juga, kalian jangan lakuin kesalahan yang kayak aku ya. Karena sayang ini terbuang percuma, ibarat dia kan bibit untuk satu tanaman gitu. Jadi kayak sayang banget, tapi nggak apa-apa karena udah terlanjur kejadian, kita nggak boleh terlalu menyesali ya. Nah terus bibit ini tuh masih rada-rada lembab gitu ya, mau aku jemur dulu, tapi jemur di suhu ruang aja lah. Aku jemur di sini
sampai dia lembab-lembabnya berkurang, baru nanti bisa disimpan ke wadah tertutup gitu ya. Aku bersih-bersih dulu ya teman-teman. Nah ini udah sore hari, ayo kita ikut adik aku ambil telur. Ambil telur guys. Jadi telurnya ini mau buat kita makan sore. Sambil kasih makan. Tadi sih ketemu Putri lah. Mau ke kampus. Katanya gitu. Si Putri udah bilang deh ya. Hah? Emang biasanya bilang kalau ketemu Cici? Enggak sih. Udah berapa kali dah ketemu Cici? 2 kali sih. Enggak pernah bilang. Apaan tuh? Apa? Bukan. Jadinya tuh sore ini kita mau bikin lauk buat makan sore ya. Nah telurnya itu ngambil baru dari kandang, jadi fresh dari pantat ayam. Ada 4. Kemarin nggak diambil. Tampol guys. Gue takut ayam keluar. Perjuangan antara hidup dan mati, cepetan tangannya daripada langsung dicuci, rajin banget. Gila tuh. Sekalian kasih lihat ya, ini tuh jadi aku semai beberapa tanaman lagi di sini. Jadi di 2 polybag ini ada bayam merah, ini ada red romaine, dan di sini ada sawi pagoda. Tapi kenapa ya kok belum tumbuh-tumbuh ya? Mungkin beberapa hari lagi dia baru bertunas ya. Terus yang tadi ini bibit red romaine yang sisanya, aduh nyamuk. Aku taruh di sini. Ya walaupun misalnya itu bibitnya belum tua ya, tapi siapa tahu lah. Daripada dibuang sembarangan, mending aku buang di sini aja biar dia menyatu dengan tanah di sini. Dan kalau misalnya ada bibit yang ternyata masih hidup, biar dia tumbuh juga sekalian gitu. By the way ini ada yang udah di dalam dikubur ya, tapi nggak semuanya, yang lainnya ada di atas. Aku males korek-korek tanahnya. Nah ini sih dia masih lagi refill minuman ayam. Minuman ayam itu dikasih vitamin ya, karena ini ayam petelur, jadi perlu vitamin buat dia bisa bertelur. Teman-teman kuliah Cici yang besti itu malu, aku malu. Gila dari sini aja kelihatan loh nyamuknya. Nah ini dimasukin guys, udah diisi tadi ya, masukin lagi. Ayamnya itu udah kayak mau keluar gitu. Oke, selesai. Oke, kita mau masak. Coba tebak, pakai ini dan telur. Pasti kalian udah tahu sih mau masak apa. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian tahu. Tapi bukan mie goreng biasa. Tulis di kolom komentar. Giliran di video gak kebuka-kebuka. Masuk pula itu kulitnya. Kalau ada kriuk-kriuk dari kulit nih guys. Ih, merinding suaranya.
Masukin Ya, bumbu. kriuknya. Nggak apa-apa lah. Biar bau-bau bawangnya kan ada. Guntingnya hilang. Kok bisa hilang sih? Oh ini. Dimakan deh. Amis. Tapi kayak itu juga udah matang sih telurnya, ya kan? Kena mie panas. Iya. Yuk. Tinggal digoreng. Betul. Omelet mie. Rahel pengen bikin pakai mie soto. Oh, pantesan kamu pokoknya pengen makan apa selalu karena di TikTok ya kan? Iya. Ini dia pengen nyobain pakai mie soto tapi dia takut. Kayaknya aneh deh. Biasanya kan kita pakai mie. Oke, ini makan sore kita hari ini. Double karbo. Ya ampun. Mari kita makan. Masakan Dea. Omelet mie. Kering. Banyak minyak ya dong. Enggak terlalu. Ada juga di TikTok itu yang suka makan kayak gituan, dia sebutnya midok. Midok, mie endok. Kalau kalian menyebutnya apa? Kalau kita omelet mie ya. Omelet mie. Enak. Jadi di TikTok ada yang viral bikin omelet mie ini pakai Indomie soto. Ada yang udah pernah coba belum kayak gitu? Tadinya katanya sih dia mau bikin itu. Cuma takut asing rasanya. Jadi main aman. Coba, menurut kalian gimana tuh, enak nggak? Atau ada yang udah pernah coba? Atau mungkin kalian ada omelet mie dengan resep pakai Indomie yang lain? Tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut makan dulu. Oke teman-teman, hari ini tuh jadinya udah selesai ya. Tadi siang aku udah panen bibit red romaine, terus kalian udah nemenin aku sampai makan sore juga selesai. Semoga kalian suka sama video aku yang sangat sederhana kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di video aku. Share juga ke teman kalian yang kira-kira suka juga video-video keseharian sederhana kayak gini. Makasih untuk semua dukungan-dukungan kalian ya yang udah suka like, suka komen-komen video aku. Semoga kalian tetap terus suka sama video aku juga. Kalau kalian ada saran aku harus bikin video tentang apa,
Boleh tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu saran kalian bisa jadi masukan buat aku. Oke, segitu dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!